Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Sekali peristiwa, seorang ahli Taurat berdiri hendak mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apa yang tertulis dalam kitab Taurat? Apa yang kau baca di dalamnya?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Lakukanlah demikian, maka engkau akan hidup." Untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata lagi kepada Yesus, "Tapi siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya. Dan sesudah itu pergi meninggalkan setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia terus berjalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia pun melewatinya. Lalu datanglah ke tempat itu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Menurut pendapatmu, siapakah di antara ketiga orang ini adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab ahli Taurat itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan lakukanlah demikian." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, saudari-saudari yang terkasih, isi bacaan kitab suci hari ini, Injil terutama, sudah Anda kenali. Dan Anda sudah tahu, oh, cinta kasih itu seperti itu, sudah tahu. Ya, maka saya tidak akan berkhotbah tentang hal itu. Tapi saya mau melihat, mengajak panjenengan semua untuk melihat dari sisi yang lain. Yakni begini, mengapa ahli Taurat atau para imam itu dan juga orang Lewi itu tidak mau menolong orang yang perampokan itu? Mengapa? Karena ada aturan. Jadi ada aturan di dalam mereka mempraktekkan hukum Taurat itu. Aturannya adalah kalau itu pada hari Sabat, mereka sebelum memimpin upacara tidak boleh menyentuh yang namanya darah. Kenapa darah tidak boleh disentuh? Karena orang zaman dahulu mempunyai kepercayaan bahwa darah itu adalah nyawa. Jadi kalau orang kehilangan darah, maka orang kehilangan nyawanya. Maka orang tidak boleh menyentuh nyawa itu. Sesuatu yang dikuduskan oleh Allah sendiri sehingga orang bisa hidup. Maka kita bisa melihat ada satu aturan, orang tidak boleh makan binatang yang lemas gitu ya. Yang lemas kan berarti tidak mengeluarkan darah. Berarti nyawanya masih, seolah-olah nyawanya masih ada di dalam diri binatang itu sehingga tidak boleh dikonsumsi. Atau juga orang tidak boleh makan darah. Ya, di sini kita bisa melihat karena ada aturan seperti itu. Nah, sekarang kita bisa melihat di sana. Aturan itulah yang membuat orang itu tidak bisa melakukan cinta kasih. Tidak bisa melakukan itu. Nah,
Kita bisa melihat ini yang mau kita lihat. Aturan-aturan itu seringkali menjebak orang sehingga orang tidak mau membantu orang lain. Untuk zaman sekarang kita bisa melihat. Kita bisa melihat di beberapa tempat mayoritas itu kan berkuasa, sangat menguasai. Yang minoritas itu seolah-olah ya pokoknya kamu boleh hidup tapi jangan mengganggu. Bahkan kita bisa melihat orang yang berdoa, minoritas yang berdoa dianggap gangguan juga oleh yang mayoritas, sehingga mereka membubarkan orang yang berdoa itu dengan dalih aturan. Apakah sudah punya izin? Nah ini kan juga aturan-aturan itu memframe, membingkai orang tidak bisa melakukan cinta kasih. Kita bisa melihat yang ada di masyarakat seperti itu. Nah, Ibu Bapak, Saudara terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat Tuhan untungnya membuat satu perumpamaan orang Samaria yang membantu orang yang kerampokan itu. Orang yang pertama itu orang yang berbeda haluannya, haluan pemikiran, dan orang yang dianggap orang yang bukan orang yang seiman oleh orang-orang Yahudi. Walaupun mereka percaya pada Taurat, tetapi Taurat yang berbeda dengan orang-orang Yahudi. Dianggap mereka adalah orang-orang yang tidak sama. Atau dalam bahasa kekinian adalah, oh dia bukan orang kita. Kan bahasa kekinian begitu, oh dia bukan orang kita. Maka karena dia bukan orang kita, maka ya nggak usah disentuh. Kita bisa melihat itu. Nah, zaman sekarang jangannya model seperti itu. Ada rasis. Nah, yang saya takutkan nanti jangan-jangan di kalangan orang Kristen pun itu akan terjadi perpecahan. Misalnya, oh ada kecelakaan, ditanya sebelum ditolong, kamu agamanya apa? Oh Kristen. Lalu orang tanya lagi, Kristen yang apa? Oh saya Kristen Katolik. Lalu nanti ditanya lagi, waktu pemilihan umum kemarin nyoblos partai apa? Kalau berbeda, lalu orang gak mau nolong. Rasisnya sudah keterlaluan. Dan ini sebetulnya yang mau untuk di stop dalam kehidupan bermasyarakat. Karena orang itu tidak mampu melihat sesama itu sebagai sama-sama manusia. Kalau tidak mampu, maka kemanusiaan yang adil dan beradab tidak akan mampu untuk dia kedepankan. Dan dalihnya selalu, ini adalah perintah Tuhan. Ini adalah perintah Allah. Jadi aturan-aturan seringkali justru membelenggu. Padahal kalau ditanya, apakah Allah mengatur seperti itu? Enggak ada. Itu hanya tafsiran dari seseorang. Dan tafsiran itu seringkali dipakai sebagai sabda dari Allah sendiri. Nah, dengan demikian kita bisa melihat bahwa orang harus hati-hati untuk membaca satu aturan. Aturan ini itu menghalangi enggak untuk melakukan cinta kasih? Nah, kalau demikian, kita berusaha untuk hati-hati di dalam kita membaca aturan-aturan itu. Kalau aturan-aturan itu justru menghalangi orang melakukan cinta kasih, berarti aturan itu perlu dipertanyakan. Perlu juga rumusannya mungkin diperbaiki. Walaupun maksudnya baik, tetapi rumusannya seringkali menghalang-halangi orang untuk melakukan cinta kasih. Maka Ibu Bapak, Saudari-saudara, bacaan hari ini dari sudut pandang yang seringkali dikhotbahkan, kita mulai melihat di dunia ini apakah ada aturan-aturan yang membelenggu sehingga kita tidak bisa melakukan aspek cinta kasih. Nah, sekarang kita bisa melihat hal itu dari sudut ini. Nah, sekarang praktek kita mau gimana kalau demikian? Praktek kita, kalau kita membuat suatu aturan-aturan, apakah orang terbelenggu untuk bisa melakukan cinta kasih atau enggak? Kalau membelenggu, maka kita harus berkumpul bersama
untuk membicarakan kembali, sehingga kita membuat aturan-aturan untuk mempermudah orang mengalami cinta kasih, baik memberi cinta maupun menerima cinta kasih. Jadi kita harus mampu untuk membuat satu aturan yang berkemanusiaan. Nah, warta inilah yang dikobarkan oleh Tuhan Yesus. Maka kita bisa melihat, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini yang perlu ditekankan lebih baik lagi. Karena itu kan kata Taurat seperti itu, dan itu dikedepankan oleh Tuhan Yesus pula. Bahwa ini itu sudah bisa membuat orang melakukan kebaikan. Ambil contoh, misalnya ambil contoh ya. Orang korupsi itu baik enggak? Baik enggak? Dalam aturan agama diperbolehkan enggak? Mana ada aturan agama, oh tidak boleh korupsi? Ada enggak? Ada enggak? Dalam aturan agama, oh, orang tidak boleh korupsi. Ada enggak tertulis di situ? Bahkan orang sampai takut untuk memberikan fatwa dari saudara-saudara kita, tetangga, mengatakan fatwa korupsi itu dosa. Nggak ada rumusannya itu. Tetapi aturan untuk tidak boleh mengucapkan selamat hari raya difatwakan. Justru cinta kasih ini justru dihambat untuk bisa dilakukan. Maka kita bisa, apakah ini hukum dari Tuhan? Orang yang memegang itu pasti mengatakan ini hukum dari Tuhan. Apakah Tuhan itu membedakan antara orang yang disunat dengan orang yang tidak disunat? Enggak. Cinta kasih ini untuk siapa saja. Matahari itu tidak hanya untuk orang yang mempercayai Tuhan itu ada, tapi orang ateis pun itu bisa menikmati matahari. Maka ibu bapak, saudari-saudara sudah Tuhan, maka kita bisa melihat Tuhan kembali mau menegaskan kepada kita hukum cinta kasih itu menjadi yang harus. Dan cinta kasih itu sebetulnya bukan hanya melulu ide dari kekristenan, tidak, tapi sebetulnya harus dimiliki oleh semua yang menganut agama. Jadi orang yang beragama, mengaku orang yang punya agama, harus punya cinta kasih. Orang ateis pun itu punya cinta kasih kok. Kita bisa melihat saja, kalau gempa bumi di Indonesia, negara mana yang membantu pertama kali? Negara yang dianggap ateis, negara yang dianggap kafir, atau negara yang beragama? Yang dianggap kafir justru yang membantu pertama. Maka kita bisa melihat hukum cinta kasih haruslah ini menjadi gema, menjadi suatu proses untuk diaktualkan di dalam kehidupan bagi orang-orang yang mengaku beragama. Kenapa? Karena dalam Pancasila pun itu ketuhanan yang Maha Esa diataskan. Nomor 2 apa? Kenapa? Jangan-jangan orang Katolik gak hafal Pancasila. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti kita bisa melihat ketakwaan kepada Tuhan itu harus mengatasi kemanusiaan. Karena dia ada di atas sendiri, ada di nomor 1. Maka kalau orang itu tidak mampu berkemanusiaan yang adil dan beradab pula, maka orang itu tidak akan mampu untuk bisa berdoa kepada Allah. Maka kalau orang itu tidak mampu berkemanusiaan, tidak mempunyai aspek kemanusiaan, justru semena-mena dengan sesama yang lain, maka orang itu sebetulnya bisa dikatakan tidak pernah bertuhan. Walaupun dia mengucapkan saya bertuhan, saya punya agama, tetapi dalam praktek kehidupan yang nyata dia ateis praktis. Dibedakan dengan ateis teoritis. Tapi ateis teoritis kan tokoh-tokoh ateis itu ada di ateis teoritis, tapi ateis praktis itu artinya mengaku bertuhan, tetapi dalam tindakannya tidak menyertakan Tuhan dalam setiap keputusan. Maka jangan sampai itu terjadi dalam diri orang Kristiani pengikut Tuhan.
Maka itu ditulis di dalam Injil ini bahwa cinta kasih kemanya adalah kita mampu untuk menyapa orang dengan Kristus yang memberikan hidupnya untuk kita pula. Orang Samaria memberikan contoh. Orang yang berbeda dengan orang Yahudi itu memberikan contoh yang hidup mengenai siapa sesama manusia. Selamat merenungkan.